Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial yang rencananya hanya ngobrol ringan. Namun kebetulan ada tema yang sedang panas, yang sedang hot, yang perlu kita perbincangkan. Kita hari ini akan ngobrol apa ini? Ya, bisa kita obrolkan masalah yang akhir-akhir ini atau sekitar 1 bulanan ke belakang itu, ke depan atau ke belakang, sempat viral masalah guru sekumpul Guru Sekumpul Martapura, Martapura, Kalimantan. atau yang terkenal dengan guru siapa itu? Tuan Guru Ijai kalau tidak salah. Guru Ijai. Siap-siap. Di garis bawahi ya teman-teman, garis bawahi. Di sini guru sekumpul punya surga sendiri dan dia mampu memasukkan siapapun, garis bawahi pakai huruf kapital, siapapun, bukan kecuali ya. Di sini dia tidak mengucapkan kecuali orang musyrik, orang kafir, orang fasik dan lain sebagainya. No, ini dari keseluruhan siapapun. Artinya orang ini atau guru sekumpul ini telah memiliki kemampuan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki prioritas untuk memasukkan dan mengeluarkan siapapun dari neraka atau surga. Yang kemarin saya nonton video, ada yang bilang bahwa guru sekumpul itu wali yang ngadi-ngadi gitu. Karena ada sebuah pernyataan pada video itu dikatakan bahwa jadi ada seorang tokoh itu mengutip perkataan dari guru sekumpul. Tokoh itu mengatakan bahwa dulu guru sekumpul pernah bilang ke saya bahwa saya punya surga sendiri. Saya bisa memasukkan seseorang pada surga, katanya begitu. Siapapun itu katanya. Itu sebuah statement yang saya perlu mempertanyakan apakah benar atau tidak. Namun sebelum itu, sebetulnya orang yang disebut wali itu siapa? Sehingga mereka seakan-akan bisa memiliki surga sendiri, bisa memasukkan orang lain, bisa memberi syafaat begitu, kasarnya begitu. Nah, kira-kira wali itu siapa? Gini, kalau kita ini kan ketika membahas sesuatu atau menanggapi satu waqiah kejadian yang kasuistik sifatnya itu, tidak punya dulu Gus, tidak punya saksi atau tidak punya pendukung kecuali minimal dari 2 hal. Satu adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis ataupun menurut bahasa mereka sunnah lah. Berarti semuanya dari dalil nakli begitu ya? Dari nakli, betul nakli. Bukan semata-mata kita menanggapi kasus itu menggunakan akal pikiran, terlebih lagi kalau sampai menggunakan hawa nafsu. Ya, Ini berbahaya. Betul nggak Gus? Man fassarul Qur'an bi ra'yi itu, Wah, falyatabawwa maq'adahu minan nar nah, itu. itu sudah ibaratnya. Lah, Kemudian begini, kalau kita mengutip ke Al-Qur'an itu, untuk yang disebut seorang wali itu siapa? Kan di sana dikatakan bahwa ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang disebut dengan aulia yang kemudian tidak memiliki khauf, tidak memiliki hazan, itu siapa? Mereka itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman plus takwa selain kepada Allah beriman begitu. juga bertakwa. Nah, kalau kita melihat fakta, Gus, ini sebetulnya ya, sejujurnya saya tidak kenal dengan siapa itu Guru Ijai, tidak. Maka lebih umum kita anggap samaratakan entah ini nanti Guru Ijai ataupun yang lain, ketika sudah memiliki kriteria satu, beriman, yang kedua adalah Takwa, mereka yang bertakwa, maka menurut Al-Quran sudah layak orang ini dikatakan sebagai seorang wali. soalnya kebanyakan orang itu mengartikan wali kalau di sini ya, diartikan itu orang yang bisa terbang, orang yang memiliki karomah, orang yang memiliki keistimewaan lain daripada yang lain. Oh, tidak seperti itu, Gus. Gini, Bukan ya berarti ya? bukan, Ya, bukan, ya, bukan kok. Wali itu identik dengan karomah, tidak ya, ya, demikian. ya. Soalnya banyak yang berkata seperti itu sekarang. Wali itu identiknya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi satu, mereka beriman. Yang kedua, mereka melakukan hal-hal yang mendukung untuk mengangkat derajat mereka dari taraf yang biasa kemudian menjadi tarafnya taraf muttaqin
atau orang yang bertakwa. Tapi semua itu harus berawal dari orang yang berilmu dulu ya. Harus berawal dari orang yang berilmu. Karena apa? Karena memang ada bedanya, sebagaimana yang di dalam Al-Quran itu tetap nanti akan ada perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Demikian juga dengan iman. Iman Iya, itu iya, iya. tidak semata-mata saya percaya, tidak, tapi semuanya harus didukung dengan pengetahuan Hmm. yang maksimal lah. Kemudian untuk masalah karomah itu, Gus, apa ya, sifatnya itu hanya sebatas kayak sebab akibat atau hadiah. Wahbi begitu ya. Wahbi bukan wahabi ya, tapi wahbi. 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 Jangan salah paham Anda. Jadi ketika orang yang bertakwa biasanya akan memiliki karomah. Lah karomah itu ada apa tidak ada? Kalau sepaham saya ada. Ada. Salah satu contohnya yaitu adalah kisah dia di dalam Al-Quran, kisahnya kan ada Sayyidah Maryam. Sayyidatina Maryam itu di waktu kecil kan ditaruh di dalam mihrab. Lah, setiap kali ayah dari Sayyidatina Maryam ini masuk ke dalam mihrab itu, maka beliau akan menemukan makanan. Makanya beliau itu bertanya, ayahnya ini bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu mendapatkan makanan ini? ini. Akhirnya dijawablah oleh Sayyidatina Maryam bahwa ini adalah rezeki atau pemberian dari Yang Maha Kuasa. Itu tanpa bekerja, tanpa Tanpa melakukan bekerja, apa-apa begitu ya. tanpa melakukan apa-apa. Dan di waktu itu, semisal kalaupun toh dikatakan Sayyidatina Maryam itu bekerja, ini hal yang tidak mungkin. Karena waktu itu Sayyidatina Maryam itu dalam masa-masa yang masih kecil. Tidak Kan mungkin kasap lah ya. tidak mungkin untuk kasab atau Iya, melakukan iya. sesuatu pekerjaan, tidak mungkin. Contoh yang lain. Kopinya diminum dulu kopinya, Oke. biar kita kelihatan enjoy. Contoh yang lain begini. Contoh yang lain itu di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Sulaiman ketika hendak memindahkan kerajaan dari Ratu Bilqis, maka Nabi Sulaiman kan bertanya, siapa yang bisa memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis? Akhirnya Ifrit berkata, wahai Nabi Sulaiman, saya akan memindahkan kerajaan Ratu Bilqis itu seumpama Anda dalam keadaan berdiri, sebelum sampai Anda ke tempat duduknya, Sudah pindah. kerajaan itu sudah berpindah. Tapi wakilnya itu kan ada orang alim katanya, yang lebih cepat lagi itu. Betul. Nah, Karena orang alim ini merasa merasa memang memiliki kemampuan, ya. akhirnya beliau itu ngomong, kalau saya Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis ini, andaikan Anda berkedip, Berkedip ya. sebelum kelopak mata Anda selesai berkedip, Sudah pindah sudah kerajaannya. pindah kerajaannya. Nah, ini termasuk juga karomah. Karomah dari orang yang memiliki ilmu. Kan Betul, namanya betul. kan Asif atau Asom bin Barkhia itu Oh kan. iya, nama orangnya itu ya. Nama orangnya seseorang yang memiliki ilmu dan diberi karomah ataupun kemuliaan oleh Tuhan berupa kemampuan Seperti di dalam kitab Buya itu yang Mm-mm. membahas terkait khawarikul ada, Heeh, itu kan ada karomah, ada istidraj, ada sihir. Dan ternyata karomah pasti muncul dari orang-orang soleh kan begitu. betul. Nah, kaitannya dengan guru sekumpul, sebagaimana yang telah saya katakan, itu saya memang tidak mengenal siapa itu guru sekumpul, saya tidak kenal. Bertemu pun saya belum pernah. Tetapi kita bisa melihat dari jejak sejarahnya beliau, Track recordnya begitu ya. track recordnya. Dari zaman dahulu, dari semenjak saya kecil, orang-orang itu sudah biasa bercerita masalah kewalian guru sekumpul, kemudian karomahnya guru sekumpul. Lah masa iya dari orang katakanlah dari 2001 lah atau 2002 lah sampai sekarang 2023, semua orang masa sepakat atas kebohongan itu? Kan tidak. Kan ada hadis la tajtami ummati ala dolalah itu. Betul, tidak mungkin lah dari seluruh orang yang bisa dikatakan jutaan atau mungkin ratusan Iya, iya, juta iya. bersepakat dalam satu cerita yang menurut Salah mereka kan kagak Nah, mungkin. menurut mereka dikatakan sebagai cerita yang khurafat, Buatan-buatan. buatan-buatan kayak dongeng lah.
tidak mungkin ada Soalnya sekarang itu juga masih banyak muhibbin dari Guru Sekumpul yang eksis sampai sekarang. nah apalagi demikian kan ini kan menjadi bukti bahwa beliau Guru Sekumpul itu selain orang yang beriman, selain memiliki ilmu, beliau ini juga memiliki kekuatan untuk menarik umat supaya Iya, umat betul, itu betul. memperkuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin kalau orang sembarangan, Nah, tidak mungkin. apalagi kalian sudah tahu Gus. Iya, iya. Tapi gini ya, oke lah Guru Sekumpul itu wali sepakat karena Nah, ya mutakin, minyawatin nah. mutakin. Cuman apakah statement itu betul bahwa punya surga sendiri, lalu ini yang dikutip oleh salah satu tokoh begitu ya, punya surga sendiri dan siapapun beliau bisa menolongnya untuk masuk ke surga. Oh Karena gini, syafaatul uzma itu hanya yang memiliki Rasulullah. kalau Safatul Ulma betul memang yang memiliki hak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul demikian. Cuman begini, di dalam Al-Quran sendiri itu sebetulnya sudah berserakan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa memberikan al-mulku, bisa memberikan kuasa terhadap siapapun hamba yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan itu bisa mengangkat derajat seseorang yang memang dikehendaki oleh Tuhan, tu'til mulka man tasha, itu dan lain Iya, iya, sebagainya kan betul. seperti itu. Nah, ketika Tuhan sudah berkehendak untuk menjadikan saya misalkan atau Guru Ijai ini menjadikan Guru Ijai memiliki pangkat yang lebih sehingga Itu bisa saja begitu bisa ya. saja hal itu terjadi. Ditambah lagi begini, Guru Ijai itu tidak mungkin orang yang bodoh. Kembali lagi ke track record. Track Iya, iya. recordnya Guru Ijai itu adalah seseorang yang memang mengenyam pendidikan mulai dari masa kecilnya. Dalam tanda kutip, beliau itu adalah orang yang alim. Di mana orang yang alim oleh Tuhan itu sudah diberi janji begini. Untuk orang alim, besok itu jangan sampai masuk ke surga kecuali terlebih dahulu mengajukan permintaan-permintaan. Satu. Yang kedua, jangan sampai masuk surga kecuali sudah meminta hak untuk menolong orang lain. Iya, iya. Ini bisa ditelusuri di sarahnya sarah Sahih Bukhari milik Imam Ibnu Battal. Betul, betul. Kemudian kalau kita cek ke kitab dasar di Sulam itu sudah dikatakan bahwa begini. Orang yang akan diselamatkan oleh orang yang berilmu, yang pertama kali diselamatkan yaitu adalah orang-orang yang memang di dunia membenci beliau. Itu pertama kali yang diselamatkan. Maka masuk akal kalau semisal orang siapa itu Guru Sekumpul. Guru Sekumpul sampai memiliki pernyataan bahwa beliau itu nantinya bisa memasukkan orang ke surga, orang yang Iya, iya. berada di neraka kemudian dimasukkan ke surga. Itu sudah masuk akal karena memang itu memang pernyataan Nabi gitu loh. Sahidnya kita untuk membenarkan perkataan Guru Sekumpul itu sahidnya adalah diambilkan satu dari Al-Quran, yang kedua adalah dari hadis, di mana hadis mengatakan bahwa orang yang berilmu memang besok itu bisa membantu orang-orang yang dahulunya menyakiti Membencinya. atau membenci dia itu. Soalnya kemarin itu di salah satu video yang katanya viral, itu dikatakan siapa yang bisa menyafaati? Hanya Nabi, begitu katanya. Oh, Itu diulang-ulang berkali-kali, hanya Nabi. Tidak ada orang lain yang bisa menyafaati orang lain, nggak bisa katanya. Makanya saya janggal ini sebetulnya apakah memang betul tidak bisa, ternyata dari beberapa referensi yang ditemukan kan ada ternyata. ada. Ya, kita gini, untuk menanggapi orang-orang yang mengklaim bahwa syafaat itu hanya dimiliki oleh Nabi, ya kita tidak terlalu serius lah menanggapi. Kan memang taraf pengetahuan seseorang itu kan beda. Beda. Nah, tentunya orang-orang yang berkomentar seperti itu adalah orang-orang yang sesuai dengan pengetahuannya. Ya barangkali memang pengetahuannya seperti Hanya itu, sebatas itu begitu ya. sebatas itu. Tetapi kalau ditelusuri lebih jauh, yang memiliki, contohnya begini, aksiru minal ikhwan, perbanyaklah persahabatan. Karena ketika di akhirat nanti, sahabat bisa menjadi syafaat. Persahabatan itu kan otomatis di kalangan kita kan mengecualikan Nabi.
Iya, iya, iya. Ya kan? Sudah beda-beda derajat lah. Beda derajat. Apalagi Nabi sendiri sudah mengatakan bahwa al ulama warasatul anbiya. Dan demikian. Jadi tidak benar kalau yang yang hanya bisa memberikan syafaat itu hanya Nabi seorang, itu tidak benar. Soalnya kemarin itu yang saya amati dari video itu, statementnya itu hanya semuanya dalil akli. Masa iya, semuanya begitu. Mm-mm. Jadi kan masa ada dalil masa iya kan nggak ada. Iya, Butuh dalil betul. nakli juga. Harus ada dalil nakli. Kalau kita berbicara masalah agama, tentulah dasarnya ya harus kembali ke agama juga, Iya. Gus. Kan gitu. Dalil agama kita ya minimal Al-Qur'an dan hadis. Hadis. Kalau ditambah lagi ijma dan qiyas kan gitu. Tergantung ikut mazhabnya siapa. Terus kalau siapapun diartikan seluruh manusia tanpa mengecualikan bagaimana ideologi keagamaannya, ini juga tidak betul karena memang Al-Qur'an sendiri Iya, iya. sudah mengatakan bahwa maklum bid-darurah, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa yang berhak untuk masuk ke surga itu hanyalah orang-orang yang beriman. Iya, Sementara betul. orang-orang musyrik itu sudah tidak mungkin lah. Nggak mungkin. Sehingga kalau semisal siapapun diartikan seluruh Dimakna manusia, kul begitu. ah, Kalau saya lebih sepakat begini bahwa kata siapapun itu diartikan ya itlaqul kun iradatul juz. atau menurut mantiknya ini perbedaannya antara kul dan kulli gitu. Iya. Kan begitu. Ya kita menanggapi hal orang-orang seperti itu kita tanggapi dengan santai, Relax begitu ya. kita apa namanya ya Gus ya, maklumi saja lah karena memang pengetahuan seseorang itu beda-beda. Beda-beda. Tapi yang jelas apakah dari pernyataan beliau itu ada yang salah? Kalau kita berlandaskan referensi, menurut saya itu tidak ada yang salah. Semuanya itu betul. Ada referensinya semua begitu ya. Betul. Yang penting kita mau belajar, kita mau mencari referensinya, insya Allah semuanya itu ketemu. Takutnya referensinya hanya menggunakan akal itu loh yang kurang baik. Bahaya itu. Ada lagi begitu. Seorang Habib lah, tanpa saya menyebutkan siapa itu Habibnya, mengatakan bahwa kisah-kisah yang diungkapkan oleh guru sekumpul itu kebanyakan dari kisah-kisah yang khurafat. Contoh kecil, ketika guru sekumpul itu ke Mekah, beliau guru sekumpul mengatakan melihat Nabi itu keluar dari kuburnya. Nah ini jangan sampai diartikan secara tekstual, jangan monoton dalam mengartikannya. Kan bisa jadi begini, seseorang dalam melihat sesuatu yang gaib itu ada berbagai macam tipe. Ada yang bisa melihat langsung. Contohnya para sahabat bisa melihat langsung itu jin. Ada yang melihatnya itu tidak menggunakan kasat mata, tetapi menggunakan ainul mukasafah. Nah ini kalau kita bahas Iya, iya. mukasafah kan Beda-beda beda lagi. lagi kan, Iya, lebih iya. panjang lagi. Siapa tahu yang dimaksudkan oleh guru sekumpul adalah ainul mukasafah, atau karena berkat ketakwaan dari guru sekumpul akhirnya secara kasat mata pun beliau mampu untuk melihat kanjeng Nabi, kan bisa Kita demikian. nggak tahu gitu ya. Betul. Akhirnya kita jangan sampai mudah mengklaim seseorang Iya, iya. ini khurafat, ini pembohong dan lain sebagainya. Saya malah khawatir begini, orang-orang yang mengatakan bahwa melihat kanjeng Nabi itu adalah cerita yang khurafat, saya khawatirnya orang seperti itu tidak pernah melihat kanjeng Nabi gitu loh. Kan pernah ada kisah begini. Dulu Imam Ibnu Hajar itu pernah ditanya oleh ibunda beliau, "Kamu sudah pernah bermimpi?" Ini cuma bermimpi loh, "Pernah bermimpi melihat kanjeng Rasul?" Belum. Imam Ibnu Hajar menjawab, "Belum pernah, Mi." Wah, kacau kamu. Maka jangan sampai kamu seorang lelaki, jangan sampai mengaku lelaki kalau belum pernah melihat kanjeng Rasul. Widih. Itu adalah gojlokan dari umbinya Imam Ibnu Hajar. Kita tahu kan Ibnu Hajar Iya, itu iya. siapa kan? Sekarang itu orang-orang semakin ke sini itu lebih mudah mengklaim seseorang. Seakan-akan dia itu menjadi wasit dalam sebuah kehidupan begitu. Betul, Gus.